Oke guys, hari ini aku udah tersambung sama kakak kelas aku dulu. Nah, halo Kak Antari. Halo. Halo, wih bagaimana kabar nih? Tambah cantik aja sekarang. Rambutnya aja tambah panjang. Sekarang kan udah tahu skincare, pakai bedak, pakai lipstick, lip balm lah, segala macem lah kalau cewek sekarang. Iya, dulu kan modal minta-minta ya di teman. Sekarang kan udah punya sendiri. Jangan diumbar-umbar. Nah, kan saya udah pernah bicara juga sama Kak Antari masalah perlu nggak sukses tuh harus dibarengi sama gengsi kayak gitu kan. Kebanyakan orang tuh pasti sering banget, walaupun secara ilmunya kayak gitu kita nggak boleh gengsi, cuman secara kehidupan realnya selalu masuk, bener nggak? Bener banget. Iya kan, kita tuh harus benar-benar nempatin gengsinya di mana. Situasi terburuknya adalah ketika kita nggak dapet universitas yang bagus, nggak dapet pendidikan lanjutan yang bagus. Ya benerin nempatin gengsinya aja sebenarnya. Kalau kakak kan dulu nggak dapet IPDN gimana ya, nggak di gengsi sekolah di. Nah, itu bener-bener Ya, dulu gitu lah kakaknya ya. pernah cerita. Itu udah nggak lolos kayak waktu itu ya, atau masih lolos cuman daripada ntar nggak lolos beneran, mending mundur duluan lah kayak gitu. Itu sebenarnya kakak lulus tes terakhir di Bali, tapi tes terakhir tes kesehatan. Nah karena kakak kepedean mungkin ya, soalnya disuruh tes sama Pak Gubernur Bali, ya kakak ikut tes dengan mengundurkan diri dari salah satu sekolah perhotelan yang udah kakak jalani selama seminggu demi mengikuti tes ya. Dan setelah kakak tunggu sekitar 3 minggu, kakak lulus. Bayangin dong kayak zombie di sini. Nangis, bangun tidur nangis karena udah nggak ada kampus yang buka. Ya gengsinya gimana dong ya, anak Bali Mandara nggak ngelanjutin kuliah, gengsi banget. Jujur malu banget, waktu itu kan belum begitu dewasa pemikirannya. Ini kan sering gitu banget deh. jadi problem, terutama anak fresh graduate lah kayak kita dulu gitu. Kadang step awal kita tuh udah bagus, ketika jatuhnya nih dah, nah gengsinya tuh bener-bener timbul banget. Aduh kalau ngelakuin aku kayaknya jalan di tempat dong kan, kayak gitu jadinya kesannya. Iya. Ngilangin hal kayak gitu tuh, nah gimana caranya? Kalau kakak sih dulu ya, karena kakak tuh bener terpuruk banget di rumah. Tetangga kakak bilang gini, dia tuh dulu anak PNS ya. Dia bilang gini, kamu sekolah tinggi-tinggi, nyari pengalaman banyak, ujung-ujungnya apa? Nyari uang kan? Bukan kakak jelekin yang sarjana atau gimana. Percuma kan S2, S3, tapi ujung-ujungnya kerjanya sama aja. Kita nyari uang, kerja bukan nyari predikat, bukan nyari ranking 1, 2, 3 lagi kayak anak sekolahan. Nah setelah dibilang gitu, kakak tuh langsung nyari kampus. Sekarang di OTC kebetulan buka kampusnya gitu. Makanya kakak waktu itu kuliah berenam. Gengsi dong ya, gengsi juga masih gengsi kuliah berenam. Iya betul. Masa yang lain apalagi mahasiswanya mohon maaf 1000, misalnya 2000. kita dari awal nih sekolah yang SMA akreditasi bagus, bener banget. tiba-tiba kita masuk nih kayak di kampus akreditasi aja belum kayak gitu. Jadinya Iya bener banget. ini kita jalan di tempat dah, kasih kayak gitu. Nah akhirnya kan banyak tuh orang-orang yang kayak gitu tuh malah sebenarnya dia punya jalan sukses, akhirnya ya di sana lah titik jatuhnya yang buat dia ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain. Nah di situ dah yang kadang yang salah kayak. Bener banget. Tapi kakak lagi menggunakan rasa gengsi lagi di sana kan. Anak Bali Mandara gengsi dong ya, nggak bisa bersosialisasi sama teman-teman. Ya udah deh, kalau yang lainnya belajar sampai jam 1 siang, kakak belajar sampai jam 5 sore. Soalnya kan kakak ngejar ini ya, karena teman-teman kakak tuh udah ada yang kerja, udah ada pernah keluar negeri. Kan kakak tamatan SMA, nggak tahu mana napkins, mana spoon, mana fork, nggak tahu apa BTW, itu dunia perhotelan kakak gitu. kelasku ini sekarang akhirnya mengambil jalur di F&B service jadinya kak ya. Iya, kakak ngambil F&B service 3 bulan. Habis itu kakak keluar negeri. Habis itu 1 tahun lebih di sana, promoted jadi kapten, dan sekarang resign mau ke kapal pesiar. Oke, nah nih salah satu contoh yang setidaknya sekarang nih yang down di rumah kak, karena kan sekarang nih lagi pas banget nih masa-masa udah mulai yang dapat universitas, yang nggak dapat universitas kan. Nah kakaknya sekarang akhirnya jadi kapten, pernah jadi kapten dah akhirnya kan, dan kebayang sekarang kakaknya udah ya menghidupi keluarga lah di rumah, akhirnya bisa membantu memperbaiki rumah di umur 20. Bahkan masih 22 kan? Belum, masih 21 April lalu 21. Oh, 21 loh. Udah bisa hidupnya setidaknya baik kayak gitu. Sudah bisa mengangkat taraf Iya, keluarga. karena lebih baik lah dari sebelumnya.
Dari waktu tes di Bali Mandara tuh Yeah. loh yang datang-datang petugas Ya kan, ya itu dah. nunjukin rumah aja nggak punya gitu loh dulu. Iya. Oh my god, tapi syukur sih Dek, maksudnya dengan umur kakak segini, yang kakak ajak kerja tuh umurnya 25, 27. Jadinya pas kakak interview pun dibilang, kamu tuh masih anak-anak loh, kok udah kerja ke luar negeri. Kan dulu kakak keluar negeri umur 18 tahun juga. Setelah itu, waktu ini kakak interview kapal, yang kakak ajak saingan tuh juga 25, 27, 24. Interviewernya juga bilang gitu, kamu masih 20 tahun kok mau ke kapal gitu. Tapi ada baiknya juga kan kita anak didikan Bali Mandara, Ya, ya, ya. diajarin sopan santun, cara berbicara gimana. Ya, betul. Terutama cara berbicara di depan umum kan ya, kita takut-takut gimana gitu dulu. Ya, Tapi kan sekarang udah bisa. Itu juga kakak tuh diterima di kapal yang sekarang, salah satu kapal elit, kapal terbaik di dunia. Itu karena kakak tuh ramah, bukan karena skills, karena apa, tapi karena sopan santun dan keramah tamah. nah itu berarti itu jadi salah satu tips Kak ya untuk kita, setidaknya Ya, bener walaupun banget. kita latar belakang pendidikan kita nggak terlalu tinggi, cuman attitude-nya tuh yang benar-benar ngasih nilai Ya. besar kita kayak gitu kan. Karena mereka tuh nggak lihat kamu tuh sarjana apa S1, S2, S3, nggak ada. Gimana pas kamu first impression waktu kamu interview, habis itu cara kamu menjawab. Nanti interviewnya nggak ada ditanya table manner dan lain sebagainya. Ya. Ceritanya tuh hal yang basa-basi aja, karena kan interview tuh HR langsung, jadi mereka udah tahu karakter kita tuh gimana. Kalau menurut kakak nih, tindakan yang tidaknya baik lah di masa kita, anggapkah kita gagal nih, hal apa yang lebih baik kita lakuin gitu? Menurut kakak sih ya, pertama kalau kalian tuh emang benar-benar di posisi yang down banget, nggak ada kampus buka atau whatever, itu tuh bener pantengin di diri kalian tuh, tanemin banyak jalan menuju Roma. Habis Oke. itu nggak usah gengsi, karena ujung-ujungnya kalian tuh nyari uang. Setelah itu baru dia berpikir mau jualan online kah, mau ngapain, mau apalah, itu ujung-ujungnya kan dapat uang. Itu deh yang penting, jalan-jalan yang halal. Ini juga kayak jadi concern serius banget Kak ya. Karena terutama nih orang-orang kita tuh lebih mencari pengakuan daripada hasil. Saya bener-bener kerasa banget yang kayak gitu, kayak semua tuh sedang cari pengakuan dia. Temen-temen yang mohon maaf mungkin nggak bisa berpikir kayak saya atau kayak kakak misalnya, lempeng aja, pokoknya saya proses saya dulu lebih baikin kayak gitu aja. Ini dah orang-orang yang down-down kayak gini sebenarnya harus ngubah mindsetnya tuh Kak ya. Iya, benar banget, mindsetnya harus diubah. Bukannya kakak menggurui ya, tapi sesuai dengan pengalaman kita berdua nih ya yang udah kerja. Iya betul. Kakak tuh nyadar kalau kakak tuh bersyukur banget ke dunia pariwisata. Ketika kakak tuh kerja, dulunya awal-awalnya tuh gengsi ya. Aduh, malu banget teman-teman pada post pakai jas kampus ini, kampus Apalagi itu. yang dapat Keren-keren sekolah-sekolah kedinasan pakai seragam gitu kan. Bener banget. Dulu kita ya, SMA bener pakai banget, seragam, tiba-tiba Oh sekarang my God. pakai pakaian pelayan kayak gitu ya. Pasti rasanya tuh Iya, ketir. bener. Tapi setelah kita kerja, setelah kita dapat gaji, membantu orang tua, baru tahu deh syukur itu kayak gimana. Jadi kayak kita udah berguna duluan kayak ya. Iya, Secara bener personal banget. tuh di keluarga intern tuh kita udah berguna duluan gitu. Tapi bukan kita juga mengajarkan untuk jangan kuliah gitu kan, bukan kayak gitu Kak ya. Enggak, kan Ya. siapa tahu nanti Nah. setelah mereka jadi sarjana, mereka jadi investor, Nah, jadi betul. manajer, direktur, mungkin Nah. jadi atasan kakak nanti tuh. Ya intinya kan kita kayak bukan menjudge bahwa jangan kuliah, kerja aja, bukan kayak gitu. Kayak kita ngasih pandangan Enggak. ini untuk sekarang bener lagi terpuruk banget nih dengan kegagalan-kegagalan yang dicapai gitu. Gini juga deh, ini sebenarnya emang khusus untuk teman-teman kita yang down ya, karena nggak dapat universitas bagus, nggak dapat perguruan tinggi yang mereka inginkan. Tergantung kamunya sekarang, itu tergantung kita. Kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan, why not? Ya. Everything is possible. Bener banget Bu. Dulu targetnya kerjanya di Bali aja, jujur di Bali. Terus dikasih wawasan kalau kerja di luar tuh gini. Selain melatih mental kan uangnya juga lumayan ya, Iya, uangnya iya. lumayan. Kerja ya beberapa tahun aja di luar. Nah,
Balik Gini ke deh, Bali, udah deh. kasih bocoran dikit deh untuk kakak kerja di dunia pariwisata kayak kakak nih berapa deh kisarannya. Nah, Sarannya ya untuk kerja di luar, tergantung ya. Kalau di darat 7 itu udah di tangan ya, bersih ya, kakak ngomongnya bersih di luar. bersih. Maksudnya uang makan kan ditanggung kalau kerja di luar. Sejelek-jeleknya 7 dah di tangan kayak gitu kan ya. Iya, kakak bilang ini first step ya, first step. Oke. Itu second step, ada lagi yang 10, 15, 20 tergantung. Sekarang kayak kakak ini kan sebagai perempuan dan titik beratnya banget orang Bali itu sulit banget melepas anak ke luar negeri, terutama untuk bekerja. Iya, benar. Pandangan terbuka apa yang bisa kakak kasih nih ke orang tua, nggak seburuk yang dikira masyarakat kayak gitu? Kalau kakak pribadi ya, kan emang banyak dari dulu bapaknya kakak tuh juga bilang ngapain kerja keluar, nanti pulang-pulang kamu udah gini udah gitu ya, kamu tahulah itu. Pertama kan kita harus meyakinkan orang tua bahwa orang tua itu sudah mendidik kita dengan baik, jadinya kita juga tumbuh dengan baik. Kalau kita niatnya keluar negeri emang mungkin melakukan hal-hal yang lain. Habis yang kedua, di mana aja kerja sebenarnya sama, kita nyari uang. Dan kalaupun kita kerja di luar negeri, kita pasti balik ke Bali. Sekarang balik lagi ke gengsi nih. Kadang mungkin secara pribadi kita udah mulai bisa mengontrol nih masalah gengsi itu. Tapi kadang masyarakat sekitar tuh masih mengkonfrontasi. Kalau kakak nanggepinnya kayak gimana? Kalau kakak pribadi, kakak jujur kakak juga mengalami hal itu. Dek. Dulu kan kakak kita tahu ya, kalau lulusan Bali Mandara tuh ekspektasi orang ada jadi dokter, jadi polisi, tentara dan segala macamnya. Nah, kakak tuh melenceng nyarinya ke pariwisata. Emang sih pertama orang-orang tuh bilang ngapain nyari pariwisata, percuma dong waktu ini sekolah mahal-mahal. Tapi pas mereka lihat income-nya setelah 2 tahun kakak balik, terus mereka bilang, oh iya bagus ya, ya sabar-sabarin aja betul, ya tetap rendah hati, pasti waktu itu pasti menjawab nanti mereka juga sadar kok kita tuh bukan ke jalan intinya yang salah. Belajarlah untuk tebal muka kayak dalam artian ya udah kamu nggak tahu proses saya, cukup tonton aja, nanti lihat aja hasilnya kan kayak gitu jadinya. Iya benar banget kan, setelah 2 tahun kan mereka sadar bahwa yang mereka bilang dulu tuh kan salah. Kalau saya sih menilainya inilah momen pembentukan diri kayak gitu. Ya ini kan kayak kita tuh fondasi ya, kayak kayu dah masih diamplas dulu, diukir dulu, dipotong-potong biar jadi bagus ke depannya. Ya sabar-sabarin aja, tetap kerja keras. Yang terakhir nih menurut kakak, pesan yang kakak bisa kasih nih biar mereka bisa mulai kembali kehidupan yang lebih baik kayak gitu. Nggak usah gengsi, yang pertama hilangin dulu gengsinya sebentar. Habis itu tetap harus tanamin di diri bahwa sukses itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Habis itu silakan mulai dari hal-hal yang kecil. Stepnya itu yang kecil-kecil aja dulu, nanti biar bisa jadi besar Indian. Oke, thank you kak untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga banyak yang nonton. Nanti kita share-share nih kepada fresh graduate lah, biar mereka tetap punya motivasi buat belajar. Belajar itu bukan berarti harus belajar akademik, kita pinter matematika, pinter fisika. Bener banget. Kita juga kadang pinter di akademik, tapi pola pikirnya yang nggak pinter, akhirnya melenceng. Bener kan iya kan mindsetnya dulu yang harus dipinterin, setelah itu embel-embelnya belakangan. Dan juga ya satu lagi kakak mau ngasih contoh, kamu dah contohnya ini. Kakak mau jadikan kamu contohnya, bener banget. Kan banyak jalan menuju kesuksesan, kamu mulai dari hal yang kecil, buat konten, Astungkara nanti subscribernya banyak. Astungkara. Keren, topik-topiknya juga menarik semua. Makasih loh, dipuji loh ini. Channel ini dipuji berarti ngasih manfaat. Jadi jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Asik. Thank you Kak Antari udah ngasih motivasi buat kita semua. Semoga kalian yang down sekarang dapat gambaran dan bisa melangkah lagi. Apalagi masih kita tuh baru datang nih dari dunia yang sebenarnya kayak gitu ya. Anggapnya kita tunas. Jadi apapun yang kita lakuin itu jadi proses kita untuk tumbuh. Asik, udah kayak Mario Teguh banget bahasanya. Iya, dan udah pintar juga sekarang ya. Ya, kebanyakan sekarang ngomong-ngomongnya sama yang tua-tua aja soalnya kerja. Thank you Kak udah ngasih motivasi. Nanti ditunggu hasilnya. Mudah-mudahan banyak yang tertarik dan kita bakal buat konten lagi. Siapa tahu ntar tertarik lagi ke Antari yang ngomong ke Antari, saya buat lagi sama Kak Antari kayak gitu. Ya nanti saya bakal ngasih juga. Kakak punya Instagram kan?
Punya. Ya, nanti Instagramnya ada di sini. Nanti tinggal di follow aja. Kalau kalian pengen tanya-tanya, mungkin pasti ada aja yang bakal nanya kakak. Tinggal follow aja kakaknya. Itu aja sih. Makasih kak udah nonton, maksudnya udah nyampein semuanya. Nanti kita ketemu lagi. Bye bye. Alright, see you. See you.